hidupnya Tuhan, falsafah hidupnya Tuhan Yesus, itu yang menjadi warna kita, itu yang menjadi hidup kita. Saudara, biarlah dunia melihat kita bukan sebagai orang yang sepertinya suci, tetapi Alkitab katakan kemanapun engkau pergi, selalulah utamakan engkau jadi pelayan. Katakan amin. Mungkin ada orang mengajakmu makan ke rumah makan, sebelum dia hidangkan yang lain, kau tuanglah air minum, layanilah Tuhan. Biarlah itu membekas di hati kita. Kapanpun, dimanapun Tuhan mau kita melayani, bukan jadi bos yang dilayani. Hari ini kita mau belajar dengan cepat, mengapa kita harus melayani. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas
Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam perjanjian lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman perjanjian lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam perjanjian baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam perjanjian baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam perjanjian lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman perjanjian baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Lipat gandakanlah bilangan mereka. Berkatilah sekolah dan perkuliahan serta masa depan mereka. Jadikan mereka orang-orang cerdas, orang-orang yang berbudi, orang-orang yang berhasil ya Tuhan. Bapa mau berdoa buat ibu-ibu Bethlehem Tuhan, seluruhnya Engkau berkati. Berkati keluarga, berkati anak-anak mereka, berkati usaha, biar Tuhan menolong. Berkati kami sekalian. Kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu kekuatan yang luar biasa buat kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita tetap berdiri, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 12. Kita beri tema kekuatan dari pelayanan, kekuatan dari melayani. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sama-sama katakan
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang saya kasih dan saya hormati, firman Tuhan yang indah ini, firman Tuhan yang sangat-sangat terkenal dan luar biasa ini adalah satu rahasia yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu kalau kita ingin jadi umat Kristen, pemuda yang berkemenangan di dalam Tuhan, kalau keluarga kita rindu mengalami banyak kemurahan-kemurahan Tuhan, kita harus tekun melayani Tuhan. Katakan amin. Kita harus rajin melayani Tuhan. Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Pertama, kita layani dengan doa kita, dengan penyembahan kita, dengan puji-pujian yang kita naikkan pada Tuhan. Mazmur berkata dengan sorak-sorai, dengan tepuk tangan di dalam ibadah, dengan melompat-lompat memuji Tuhan. Kedua, katanya layanilah Tuhan dengan sekuat tenaga kita, dengan tanggung jawab. Kita rajin bekerja, kita rajin belajar, kita rajin cari nafkah. Yang ketiga, kita katakan layanilah Tuhan dengan hartamu, dengan uangmu, dengan kita sungguh-sungguh memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara dimanapun, kapanpun, pada kondisi seperti apapun, apakah kita lagi banyak untung, apakah kita punya banyak uang, apakah kita ada banyak berkat, layanilah Tuhan dengan apa yang kita dapat. Atau apakah kita sedang menderita, sedang kurang makan, sedang menderita, tidak punya apa-apa, begitu miskin dan papanya kita. Kata Alkitab, layanilah juga Tuhan. Katakan amin. Saudara, Yesus mau kita punya hidup belajar dengan motonya Tuhan, belajar falsafah hidupnya Tuhan Yesus. Apa motonya Tuhan? Markus 10 ayat 45 kita akan baca, dia bilang gini, moto Tuhan Yesus, aku datang selalu ingin melayani, bukan untuk dilayani. Natal sudah di depan mata. Kita doakan youth tanggal 10, kita semua, tanggal 12, kita semua sama-sama. Kita rindu waktu kita ingin merayakan Natal, kita selalu merayakannya ingin melayani Tuhan. Amin saudara. Tiap-tiap kita ibadah, biar kita punya satu hati, aku ingin melayani. Melayani nggak harus di mimbar. Dapat jadwal WL, puji Tuhan. Dapat jadwal menari, puji Tuhan. Tetapi kalaupun tidak dapat itu, jadwal lain itu sama nilainya. Katakan amin saudara. Kita harus kemana-mana nanti. Setelah Natal mungkin kita tahun baru, waktu kita kumpul dengan keluarga kita, dengan ayah ibu kita, dengan keluarga besar kita. Yesus mau kita punya hati, aku datang kumpul untuk melayani. Katakan amin. Kita baca sama ayat 45 ini. 2, ya. Karena Tuhan Yesus anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lihat kata Tuhan, anak manusia, Yesus sang Raja, dia datang selalu ingin melayani. Ada saja mengambilkan air putih, mengambilkan sendok, mencuci piring, menyapu, mengeringkan yang basah. Saudara, kemanapun Tuhan mau, itulah gaya hidup kita, melayani Tuhan. Yang mengerti, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kuat-kuat katakan amin. Saudara,
biarlah gaya hidupnya Tuhan, falsafah hidupnya Tuhan Yesus, itu yang menjadi warna kita, itu yang menjadi hidup kita. Saudara, biarlah dunia melihat kita bukan sebagai orang yang sepertinya suci, tetapi Alkitab katakan kemanapun engkau pergi, selalulah utamakan engkau jadi pelayan. Katakan amin. Mungkin ada orang mengajakmu makan ke rumah makan, sebelum dia hidangkan yang lain, kau tuanglah air minum, layanilah Tuhan. Biarlah itu membekas di hati kita. Kapanpun, dimanapun Tuhan mau kita melayani, bukan jadi bos yang dilayani. Hari ini kita mau belajar dengan cepat mengapa kita harus melayani. Yang pertama, kenapa kita harus melayani? 1 Korintus 6 ayat 20. Karena hidup kita ini, saudara-saudara, bukan milik kita lagi. Hei, sadarilah bahwa hidupmu bukan milikmu lagi. Dulu milik kita, dulu milik kegelapan, tapi sekarang kita telah ditebus, kita telah dibeli, dan harganya telah dibayar lunas oleh Tuhan. Karena itu kita harus layani Dia. Kita baca sama 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu layanilah Allah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah dibeli, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari opung-opungmu, dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah, dengan nyawa, dengan kasihnya yang sangat mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya dan saudara sudah mendapat anugerah, sudah mendapat kehormatan dari Tuhan. Saya sudah ditebus, saudara sudah ditebus. Kita sudah terima Yesus, kita telah beri diri kita dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, dan semua telah dibayar lunas oleh darah yang mahal, oleh nyawanya, oleh kasihnya yang luar biasa. Sekarang kita harus berkata, aku dan dirimu bukan milik kita lagi, tetapi kita semua milik Yesus Kristus Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Karena itulah kita harus melayani Tuhan. Pak, Bu, Bang, Kak, kalau kita nggak melayani, dosa. Karena kita bukan punya kita lagi. Sekali lagi, melayani itu tidak harus di mimbar. Yang dapat jadwal, puji Tuhan, kita bisa melayani apa? Salah satu pelayanan yang paling sederhana dan itu sah dalam firman Tuhan adalah kita berdiri menyembah Tuhan. Kita katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Kita melompat-lompat, kita bertepuk tangan. Mazmur berkata, bertepuk-tepuk tanganlah, bersorak-sorailah bagi Tuhan Allahmu, bagi Tuhan Rajamu. Katakan amin, saudara. Layanilah Tuhan. Ada orang, saudara, nggak bisa melayani Tuhan. Ada lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan. Selagi bernyawa, ayo layani Tuhan. Bisa susun kursi, kalau nggak masuk ikut ke regu kerja. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Karena saya, karena saudara sudah ditebus Tuhan.
Janganlah hidup dengan ego sendiri, untuk diri sendiri, tapi hiduplah untuk Tuhan dan layani Tuhan. Ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada lagi seorang pun kalau dia mati untuk dirinya sendiri. Gak boleh lagi. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk melayani Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi selama kita hiduplah untuk melayani Tuhan. Ayat 8b sama-sama 2-3 ya. Jadi dan jika kita mati juga untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya meninggal kita bilang selamat duluan, jumpa di Yerusalem baru. Karena Tuhan lebih sayang kepadamu, Dia mau engkau melayaninya di Yerusalem baru. Saudara, kalau kita hidup, kita harus melayani. Dan kalau kita mati, kita pun melayani Tuhan di sorga, di hadapan Bapa di sorga, bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita udah beli. Nggak boleh malas. Terus apa katanya kita baca? Ayat 8b 2-3 ya. Jadi baik hidup ataupun mati, kita harus melayani Tuhan. Jadi orang yang malas melayani kecil. Hidup harus melayani, mati juga harus melayani. Jadi kalau nggak mau melayani, mati kemana? Amin. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus lahir di Betlehem. Dia menjadi bayi yang kecil, bayi yang sederhana. Dia datang ke bumi dengan keadaan yang papa, saudara. Kemudian dia besar, ayat ini berkata, setelah itu dia mati di kayu salib, saudara. Kata ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang yang mati maupun atas kita orang-orang yang hidup, karena dia layak menerima penyembahan. Sebab katakan amin, saudara. Itu sebabnya ada lagu lama bagus sekali kor itu. Sebab kau layak terima pujian. Kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena dia layak menerima pelayanan dari orang-orang yang masih hidup dan orang-orang juga yang telah meninggal. Karena itu layanilah Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, kenapa kita harus melayani? 2 Korintus 3 ayat 4 sampai ayat 6. Kenapa kita melayani? Karena pelayanan itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Demikianlah besarnya iman atau keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan seolah-olah pekerjaan atau pelayanan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami, kemampuan kami adalah pekerjaan Allah, adalah anugerah dari Tuhan. Katakan amin. Ayat 6 sama-sama. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan dan roh menghidupkan. Katanya ini anugerah. Bisa bilang amin? Kalau kita bisa berkorban buat Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang rela memberi persepuluhannya kepada Tuhan. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia hebat, bukan. Itu anugerah yang dari Tuhan. Kita dipercayakan oleh Tuhan membiayai pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya
mendapat banyak. Siapa mau dapat berkat? Katanya orang yang bisa dipercaya. Artinya kalau disuruh melayani, dia melayani, pasti mendapat banyak berkat. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus melayani? Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28, tulislah kalimat ini, bagus sekali. Karena pelayanan itu adalah tangga ajaib untuk masa depan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Ya, mau jadi besar? Amin. Kenapa ada orang gak besar-besar? Bukan badannya, karena dia gak mau melayani. Terlalu gengsi. Gak level katanya. Ayat 27. Kita baca sama, 2, iya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Luar biasa. Mau terkenal, jadi hamba. Jadi kacung. Jadi budak. Rela disuruh-suruh. Hamba itu hina. Hamba itu tidak dihormati. Tapi kita harus ikhlas. Katakan amin. Contoh Yusuf. Ada banyak contoh di Alkitab. Kita ambil satu Yusuf. Yusuf itu anak muda yang punya mimpi besar. Punya cita-cita besar yang luar biasa. Itulah Yusuf. Alkitab mencatat mimpi dia yang pertama. Dia di satu tempat ada 12 berkas. Kata 13 berkas dengan dirinya. Katanya ke-12 berkas itu semuanya menyembah kepada berkas dia. Yang 12 itu adalah abang-abangnya. Sekali waktu dia dimarahi, kemudian dia punya mimpi satu lagi. Dia bilang ada matahari, ada bulan, dan 12 bintang. Dan semuanya yang 14 itu menyembah kepadaku, kata Yusuf. Saudara, orang-orang itu mengejek dia. Dia punya mimpi. Aku rindu dari teman satu kelasku, akulah nanti orang yang berhasil. Satu gang ini biarlah aku jadi orang yang berhasil. Tapi bukan berhasil sombong. Dia punya cita-cita yang sangat luar biasa. Teman-teman, anak-anak muda, punyalah kau cita-cita. Bisa bilang amin. Siapa yang punya cita-cita untuk maju? Amin. Kita sama-sama bercita-cita. Haleluya. Saudara, akhirnya Yusuf berdoa. Dia bilang, Tuhan, tolonglah aku. Aku bermimpi, Tuhan. Aku ingin maju. Aku ingin membiayai semua saudara-saudaraku. Kalau ada keluargaku yang gak mampu, aku mau memberi dia sponsor, memberi dia subsidi, supaya bisa kuliah, bisa sekolah, bisa kubantu modal usaha. Itu cita-cita Yusuf. Dan hebatnya, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Siapa yang mau doanya dikabul Tuhan? Amin. Cuman Alkitab katakan, kalau kau ingin jadi besar, tangganya apa? Jadi pelayan. Percayalah, waktu kita punya cita-cita itu, Tuhan pun sedang mendidikmu, memprosesmu. Cuman banyak orang gak mau diajar, gak mau diproses. Lalu mulailah pelajaran pertama. Yusuf dipanggil bapaknya. Sup, ya pak, katanya. Kau pergi dulu antar bontot abang-abangmu. Abang-abangmu lagi menggembalakan kambing domba di Dotan. Bawa. Ini ada sambal, ada es dawet. Kau antar. Ada saksa, ada ikan dencis. Bawa ke abang-abang kau. Itulah sekolah pertama menjadikan Yusuf keset, menjadikan hamba. Kisahnya kita semua tahu, Yusuf ditangkap, dimasukkan ke sumur. Betul atau betul?
Dia bawa makanan. Free, ongkos kirim. Amin, saudara. Baik, dia ajar dimasukkan ke dalam sumur. Kitab Tawari mencatat Yusuf menangis meraung-raung. Dia bilang, "Bang, jangan bang, sakit bang, takut bang." Abang-abangnya hajar masukkan ke situ. Setelah itu nggak berhenti di situ. Yusuf dijual cuman 30 keping perak kepada pedagang-pedagang Midian untuk jadi budak. Dijual. Mungkin kalau Yusuf orang Indonesia dia bilang ngomong ini, apa salahku dan apa dosaku. Oh, kejam kali kau Tuhan. Kau yang mulai, kau pula yang mengakhiri. Dia dijual, saudara. Setelah dijual, dia jadi hamba toke budak. Budak zaman dulu nggak pakai baju, nggak pakai celana, cuman pakai koteka. Selesai itu dia jadi pembantu di rumah Potifar. Dia jadi budak di rumah Potifar. Setelah itu dia difitnah ingin memperkosa tante Potifar. Nggak dikasih tahu buruh apa. Amin, saudara. Puji Tuhan gak ada marganya. Berarti itu gak orang Batak. Bisa bilang amin. Setelah itu dia jadi budak di penjara, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Dari semua proses menjadikan Yusuf itu melayani jadi hamba, saudara. Kita bagi dengan 4. Yang pertama, Yusuf harus jadi hamba bagi bapak dan ibunya. Saudara-saudara pemuda, maulah kau jadi hamba bagi bapak dan ibumu. Ada banyak anak-anak muda milenial sekarang gak mau jadi budak buat ayah dan ibunya. Dia bilang bapak itu, mama itu terlalu. Dia gak ngerti. Dia pikir ini zaman kuno. Bukan. Yusuf dari 12 anaknya Yakub, dialah yang membudakkan diri. Peristiwa-peristiwa apa? Ayahnya Yusuf tanya Yusuf. Dia bilang, "Kemana kabar Simeon?" Yusuf yang cerita. Dia menjadikan dirinya hamba buat bapak dan mamanya. Kawan, kalau ada yang kau benci bapak mamamu, bertobat. Apa kata bahasa Batanya kalau pati itu ingok ma pasangapon nato rasmu. Katanya gitu ya. Asa dipasu-pasu di bataho, jala gajah umurmu di tano, nadi leoni jauh di batam tuho. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau berhasil di bumi ini. Kalau engkau tidak menghormatinya, engkau tidak akan pernah berhasil. Sekalipun orang tuamu nggak tamat SD, orang tuamu nggak tamat SMP, itu akan membantumu. Katakan amin. Yang kedua, Yusuf itu jadi budak di rumah Potifar. Betul begitu kisahnya. Belajar jadi hamba di rumah. Apa yang membedakan Esau, anak sulung Ishak, dengan Yakub? Esau orangnya liar, nggak mau tinggal di rumah. Yakub anak kedua, dia tinggal di rumah. Kenapa Yakub mau tinggal di rumah? Dia mau belajar jadi budak di rumah, jadi hamba. Apa bedanya rumah dengan Esau? Esau suka di hutan, suka di padang belantara. Di rumah ada peraturan. Kalau di rumah ada kamar mandi berbeda, ada kamar tamu, ada dapur, ada teras. Dia ada aturan kalau di rumah. Kalau di padang gurun gak ada aturan. Di hutan gak ada aturan. Di sungai gak ada aturan. Dia minum air sungai, dia kencing di sungai, dia berak di sungai, dia mandi di sungai. Itulah Esau. Jiwanya terlalu liar. Tetapi Yakub, dia mau jadi hamba. Yang ketiga, Yusuf jadi budak di penjara. Betul atau betul?
jadi hamba dia di penjara. Artinya apa? Kita harus mau jadi hamba di tempat kerja, di tempat sekolah, di tempat kuliah. Jadilah hamba. Jangan kerja 2 hari, cuti seminggu. Di PHK lah. Bisa bilang amin, saudara? Ya, kerja itu seperti di penjara. Nggak bisa jalan sana jalan sini. Kuliah pun sama, kerjai PR. Jangan pula kayak PR-nya nggak dikerjai. Mau ujian, bukunya dibakar, taruh ke tes, diminum, matilah. Begitu sudah mati karena kena TBC. Ikutilah. Jadilah hamba, PR kerjakan. Lembur katanya lembur. Pulang jam 5 pulang. Yusuf ikut di penjara. Dan kata Alkitab di penjara itu Yusuf patuh kepada semuanya. Yang keempat, Yusuf menghambakan diri buat saudara-saudara kandungnya. Saudara, kau punya adik, jangan kau sok si kakaan. Kau punya abang, jangan kau mentel karena kau adik. Jadilah hamba buat saudaramu. Kita baca Kejadian 50 ayat 20 dan ayat 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Semua baca. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, bacalah kuat-kuat hebat ini. 2 ya. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah Yusuf menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini luar biasa. Yusuf bukan anak si abang, dia anak nomor 12. Amin. Anak nomor 11. Dia punya adik 1 yang 12, namanya Ada orang mentang-mentang dia anak paling besar. Aku kan si kakaan. Jadilah hamba buat saudara. Ada orang, aku kan siapu dan nggak ada itu. Kau jadi hamba atas. Yusuf, dia bilang semuanya, aku akan tanggung makanan kalian. Aku Yusuf saudaramu. Kata Alkitab, kalau engkau ingin terkemuka, jadilah pelayan bagi semua. Kalau kita mau naik, jalannya itu turun. Bisa bilang amin, saudara. Akhirnya kita tutup dengan Kejadian 41. Kita baca mulai ayat 38, 39, 40, dan 41. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti Yusuf ini, seorang yang selalu jadi hamba. Dia mau melayani, penuh Roh Kudus. Orang gak bisa melayani kalau gak penuh Roh Kudus. Kalau yang ada Roh Kudus itu biasanya sombong, egois, gampang sakit hati. Terus ayat 38. Kita baca 139, 239. Iya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Mau dikasih tahu Tuhan banyak rahasia? Jadilah hamba, layani Tuhan. Layani sungguh-sungguh. Amin. Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan kasih tahu. Terus kita baca, Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yang pakai bendo 2 banyak, yang pakai sanggol banyak. Tapi yang dicari bukan pakai sanggol, orang yang berhikmat. Ayat 40 kita baca sama, kuat-kuat 42, 3 ya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu lah seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Firaun jadi raja, Yusuf jadi perdana menteri, jadi kepala pemerintahan. Bisa bilang amin. Ratu Elizabeth jadi ratu. Tadi perdana menteri lah yang mengatur semuanya. Nggak ada yang bisa lulus kuliah, nggak ada yang bisa punya KTP katanya tanpa kau.
Aku cuman raja saja. Saudara, kita baca ayat 41 itu luar biasa. Mari kita baca ayat 41 sama-sama. 2. Ya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi apa? Kuasa atas tanah Mesir. Bisa bilang amin? Bisa kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan, segala kemurahan, segala belas kasihan-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar melayani. Kami mau belajar jadi hamba. Kami mau belajar merendahkan hati kami. Tuhan, Kau mengabulkan mimpi, cita-cita dan doanya Yusuf. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Biarlah Kau memberkati kami sekalian. Cabutlah segala roh kesombongan, keangkuhan yang ada di hati kami. Kami mau belajar jadi hamba bagi kedua orang tua kami. Kami mau merendahkan diri kami. Kami mau jadi hamba di rumah Tuhan, dengan segala peraturan dan tata keramanya. Kami mau jadi hamba di tempat kuliah dan tempat kerja. Kami mau jadi hamba buat saudara seiman kami. Tuhan, berkati kami. Biarlah urapan-Mu turun. Kami percaya ada 1, 2, ada beberapa dari antara kami yang hadir ini yang punya mimpi besar, punya cita-cita besar. Hamba berdoa, Tuhan, berkati dengan luar biasa dalam nama Yesus Kristus. Mari semua nyanyi sama.